pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, hingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini adalah pekerjaan ilahi. Hari ini kita mendengar Yesus menyatakan siapakah dirinya dan apa pekerjaannya. Ia menyatakan dengan tegas, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yesus mau menegaskan kepada orang Yahudi bahwa apa yang Dia lakukan sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Kehendak Bapa ialah agar setiap orang beroleh keselamatan. Yesus tidak hanya berkata-kata. Selama hidupnya, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa, yakni menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengampuni orang berdosa, dan masih banyak lagi. Mengapa orang Yahudi tidak dapat menerima perkataan Kristus ini? Sebab mereka belum memahami pembaharuan cara Allah memfirmankan dirinya. Dengan menjadi manusia, Allah telah menghilangkan batasan antara dirinya dan manusia.
Orang-orang Yahudi belum mampu menghilangkan konsep lama, yakni pribadi Allah itu selalu dahsyat dan menakutkan. Sedangkan Yesus menekankan kehadiran Allah yang mencintai. Sudah terkasih, perutusan Yesus Kristus sangat penting karena itulah puncak dari seluruh rencana penyelamatan Allah. Dalam diri Yesus tergambar dengan sempurna kehadiran Allah yang menyelamatkan. Apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan wujud konkret dan tindakan Allah yang tidak kelihatan. Karena itu, Yesus berusaha meyakinkan para pendengarnya untuk melihat bahwa tidak ada pemisah antara dirinya dan Bapa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kami selalu berusaha hidup dalam kebenaran akan sabda-Mu. Sabda yang sungguh menjadi pedoman dan terang di dalam setiap langkah kami. Semoga kami yang percaya kepadamu tetap berjuang menjadi penyalur berkat dan kasih-Mu bagi siapa saja yang berharap akan belas kasih-Mu melalui hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.